warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jejak Dua Kaki. Masih bersama gua Tora yang akan menemani teman-teman K-popers semua untuk membahas topik-topik yang tentunya sangat menarik untuk kita ketahui lebih lanjut. Karena apa sih kita akan bahas apa hari ini, yaitu tentang K-pop News Update. Banyak sekali informasi-informasi yang beredar di sosial media. Tetapi sebelum gue lebih lanjut bahas terkait judul kita pada hari ini, gue ada sedikit reminder untuk teman-teman K-popers semua. Yang pertama adalah jangan lupa untuk tetap subscribe channel Jejak Dua Kaki, serta like, share, dan komen di setiap postingan video-video gue. Dan yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah selalu jaga kesehatan, taat prokes COVID-19, dan tetap berarti untuk diri lo dan lingkungan sekitar, serta untuk tetap melangkah apapun yang terjadi di sekitar lo, karena langkahmu hari ini adalah menjadi cerita lo esok hari. Oke guys, nggak perlu berlama-lama lagi, gue akan segera berbagi informasi terkait idol K-pop news. Nah, ini sudah menjadi perbincangan yang hangat di sosial media oleh netizen. Karena netizen biasanya akan sedikit selangkah lebih maju untuk mengetahui informasi-informasi dibandingkan khalayak pada umumnya. Nah, tetapi sebelum kalian mengetahui atau jika kalian belum mengetahui, gue akan berbagi informasi-informasi tersebut. Nah, yang pertama nih, gue akan berbagi informasi terkait gosip karena ini belum diketahui kebenarannya ya. Maka dari itu gue sebut ini masih gosip. Gosipnya dari mana sih? Nah, untuk yang pertama ini adalah mantan personil EXO, yaitu Kris Woo. Dia ini dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan di bawah umur. Mengerikan sekali, bukan? Nah, ini masih belum diketahui kebenarannya seperti yang gue sampaikan di kata-kata gue sebelumnya ya. Ini jujur membuat kaget seluruh para K-popers dimanapun kalian berada. Gimana enggak? Kris Woo ini dituduh melakukan pelecehan seksual lebih dari 10 wanita yang menjadi korbannya. Dan dia ini dianggap suka mencari wanita di bawah umur untuk dijadikan korban. Tetapi ini masih dibantah oleh tim dari Kris Woo tersendiri. Karena apa? Karena mereka menganggap tuduhan itu tidak berdasar pada fakta. Guys, sekarang pertanyaannya, siapa yang sudah melakukan tuduhan terhadap Kris Woo bahwa dia sudah melakukan pelecehan seksual? Yang melakukan tuduhan ini adalah salah satu mahasiswa serta influencer di Cina. Namanya adalah Du Meizu. Dia bahkan menyatakan dia memiliki bukti yang sangat kuat seperti screenshot percakapan serta foto-foto yang dimiliki, dan bahkan dia mengancam bahwa dia bisa menjebloskan Kris Woo ini ke penjara dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu 10 tahun. Itu kan waktu yang sangat lama ya, 10 tahun. Bisa-bisa dia keluar sudah kepala berapa, coba hitung aja dari kondisi sekarang yang dia umurnya berapa. Nah, tetapi seperti yang gue sampaikan tadi bahwa Kris Woo dan timnya ini membantah akan tuduhan tersebut. Dia bahkan mengatakan tuduhan itu nggak benar, tuduhan itu nggak sesuai dengan fakta. Nah, akhirnya apa? Mereka saling melapor, saling membawa kasus ini ke jalur hukum. Nah, terus Du ini bahkan dia mendapatkan ancaman dari fans-fans dari Kris Woo karena dia sudah dianggap membuat fitnah ya bagi berbagai orang, bagi sebagian orang. Nah, maka dari itu dia menyampaikan ada tambahan-tambahan bukti lain seperti kayak surat keterangan dokter serta percakapan antara gadis dengan Kris Woo ini. Nah, itu gambaran sedikit update. Nah, pada 8 Juli 2021 kemarin, pihak Kris Woo ini merilis pernyataan bahwa dia dengan tegas membantah tuduhan tersebut serta menganggap bahwa itu adalah tuduhan palsu serta terkesan dibuat-buat hanya untuk menjatuhkan pamor ataupun popularitas serta karir dari Kris Woo. Nah, 10 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Juli, Du ini mendapatkan ancaman dari fans ataupun mungkin ya yang dianggap
Du sebagai orang suruhan ya, tapi gue juga nggak tahu nih siapa sebenarnya yang mengancam. Dan Du ini mengultimatum pihak Kris Wu untuk mengakui ataupun membuat surat pernyataan dalam kurun waktu 24 jam. Jika dia tidak membuat surat pernyataan ini, dia akan membawa ke ranah yang lebih serius. Karena kalau menurut gue, Du ini kayaknya udah bener-bener kepalang benci ya, kepalang marah karena Kris Wu dianggap tidak segera mengakui. Tuntutan dalam kurun waktu 24 jam ini tidak hanya itu aja, tetapi Kris Wu dituntut untuk mundur dari dunia entertainment yang sudah membesarkan namanya. Wow, itu kayak berat banget ya. Tidak sampai di situ, Kris Wu ini dituntut untuk melakukan permohonan maaf serta meninggalkan negara China di mana sekarang dia berada. Itu lebih gak masuk akal lagi karena tuntutannya kok jadi melebar kemana-mana ya. Ya walaupun gue nggak tahu aturan secara detail ataupun culture di sana itu seperti apa. Nah itu baru sebagian yang bisa gue sampaikan ya. Nah selanjutnya masih ada nih yang mau gue sampaikan. Kris Wu ini mengaku baru ketemu dengan Du Meizu baru satu kali, yaitu pada tanggal 5 Desember 2020. Makanya pihak Kris kebingungan nih, kenapa kok bisa-bisanya Du Meizu melayangkan tuduhan seperti yang sudah gue sampaikan tadi. Nah, impact atau dampak dari kabar miring atau kabar yang kurang mengenakan ini tuh tidak hanya terdampak pada nama baik, tetapi dampaknya merembet ke urusan-urusan pekerjaan. Seperti ada 15 brand yang mengakhiri kontrak secara sepihak. Mereka seperti kayak Bulgari, LV, serta brand-brand lainnya. Nah, otomatis ini kan akan mempengaruhi pendapatan ya tentunya ke Kris Wu, dan itu bikin pusing kepalang untuk tim mereka karena nggak hanya nama baik tetapi pekerjaan juga terkena dampak dari kasus ini. Terus ada hal-hal lain yang dianggap netizen kalau Kris Wu ini benar-benar melakukan, maaf ya, pelecehan seksual ini. Apa sih yang dianggap kalau Kris Wu ini benar-benar melakukan? Yaitu akhir-akhir ini ada nama yang trending yang dianggap sebagai cara untuk menutupi nama Kris Wu yang sedang trending karena hal yang kurang baik. Siapa sih? Yaitu Chenyol. Chenyol ini namanya trending di platform sosial media Weibo. Nah, Weibo maaf maksudnya. Nah, jadi ada salah satu media yaitu CN Media. Dia menyatakan bahwa banyak kok aktris ataupun entertainment atau perusahaan yang bisa membayar atau membeli keyword untuk trending di sosial media, dan itu harganya cukup mahal. Otomatis nggak semua orang bisa melakukan kan. Terus menurut kalian gimana dengan kasus seperti ini? Alhasil banyak netizen yang beranggapan bahwa kalau Kris Wu ini kok seakan-akan mau lari dari masalah, seakan-akan dia mau menutupi kasusnya dia dengan menaikkan trending melalui nama orang lain. Kembali lagi ke kalian mau percaya atau tidak. Gosip yang menyita perhatian yang kedua datang dari Brave Girls. Nah, girl band yang cukup populer di dunia ini, dia menarik perhatian karena dia mengeluarkan merchandise, dan merchandise ini membuat kecewa para penggemarnya. Kok bisa kecewa mereka ya? Mereka kecewa karena merchandise yang diberikan ini terlalu biasa, baik dari segi kualitas maupun dari segi desain. Gue sih juga nggak lihat secara langsung ya, tetapi di internet banyak beredar kok merchandise-nya itu seperti apa. Asal kalian tahu, satu pak berisi 4 gelas soju yang kalau di Indonesia sebenarnya gelasnya juga kayak mirip gelas-gelas belimbing yang biasa diminum buat harian ya. Tetapi mungkin kalau di sana itu sebenarnya gelas soju itu cukup bernilai atau baik dari segi artistik atau value yang sebenarnya. Itu satu paknya seharga 55.000 Korean won atau setara 600.000 rupiah. Nah, gelasnya ini bergambar pudar dan dekorasinya pun
hambar ya. Jadi mungkin itu yang salah satu yang membuat kecewa para fans. Selain itu, standee akriliknya ini tepinya rada-rada kasar ya, serta desain yang terlalu sederhana. Gak sampai di situ, photocard dan gelas siluet yang diambil dan digambar tanpa banyak usaha. Maksudnya kayak ala kadarnya, hanya ya udahlah bikin merchandise aja, toh mungkin mereka menganggap gak akan kecewa. Nah, sampai di situ itu banyak netizen yang sebenarnya ada yang tidak menyalahkan Brave Girls-nya. Mereka justru menyalahkan agensinya karena kurang berhati-hati atau mungkin tidak memberikan perhatian yang lebih kepada merchandise yang diberikan untuk fans-fansnya. Bukan diberikan sih, yang sudah membeli merchandise-nya maksudnya. Dan banyak juga fans yang meminta pengembalian dana atas pembelian merchandise yang sudah mereka bayar. Kabar selanjutnya yaitu nomor 3. Nah, poin yang satu ini berkaitan erat dengan pesan yang selalu gue sampaikan di awal video ketika gue buat konten ya. Gue selalu pesan buat kalian harus tetap jaga kesehatan. Karena baru-baru ini sudah dikonfirmasi bahwa ada salah satu idol K-pop yang positif COVID-19. Siapa sih dia? Adalah Honey XID. Dia sudah dikonfirmasi positif Corona atau COVID-19 setelah dia tertular dari stafnya, karena sebelumnya dia bekerja sama dengan stafnya ya. Nah, pada tanggal 20 Juli kemarin, 20 Juli 2021, dia sudah tes mandiri dan hasilnya positif. Dan untuk mengkonfirmasi hasilnya supaya lebih akurat, dia melakukan PCR test dan hasilnya pun positif. Gak cuma Honey XID aja nih yang positif, tetapi ada idol K-pop lain yang sudah terkonfirmasi tertular COVID-19. Siapa sih? Yaitu adalah Minhyuk dari BTOB. Selain itu juga ada Dooyoung dan Jungwon dari Treasure yang sudah dikabarkan tertular corona. Untuk itu gua tetap mengingatkan kepada para K-popers semua untuk selalu jaga kesehatan dan taat prokes COVID-19. Kabar selanjutnya yang cukup menggemparkan para K-popers adalah pernyataan dari Pledis Entertainment yang menyatakan bahwa seluruh member dari Seventeen resmi melakukan perpanjangan kontrak. Nah, jadi gak perlu khawatir ataupun gak perlu resah ya ketika kemarin ada kabar ataupun ada pertanyaan, member dari Seventeen ini bakal perpanjang kontrak atau enggak sih? Nah, sekarang kan sudah terjawab nih, mereka sudah resmi melakukan extend kontrak mereka. Oke guys, ini gue bacakan ya terkait pernyataan resmi, isinya seperti apa sih yang dikeluarkan pada tanggal 19 kemarin ini. Nah, dengerin ya. Halo, ini Pledis Entertainment. Kami memberitahu bahwa semua anggota grup Seventeen yaitu S-Cups, Junghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The Eight, Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon, dan Dino telah memperbarui kontrak mereka dengan kami. Seventeen telah bekerja dengan Pledis Entertainment untuk menjadi artis terbaik di negara kita berdasarkan kepercayaan dan integritas selama 6 tahun terakhir sejak debut mereka pada tahun 2015. Kontrak yang lama dari semua member Seventeen belum berakhir, tetapi agensi memutuskan untuk memperpanjang kontrak setelah diskusi panjang mengenai visi masa depan dari grup Seventeen. Itu tadi guys pernyataan resmi dari Pledis Entertainment yang menyatakan bahwa seluruh member dari Seventeen sudah melakukan perpanjangan kontrak ya. Jadi ini informasi yang cukup melegakan untuk para fans dari Seventeen. Gak perlu khawatir, gak perlu cemas, karena mereka sudah dipastikan untuk perpanjang kontrak di Pledis Entertainment. Baiklah K-popers, demikian K-pop news update yang bisa gue sampaikan. Untuk kedepannya, kalian bisa kok memberikan rekomendasi kepada gue dalam bentuk
komentar di channel Jejak Dua Kaki. Nah, terima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap jaga kesehatan. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.